Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak, aduh lagi di persimpangan jalan karir nih, bingung banget harus pilih yang mana? Antara jalan yang katanya penuh passion tapi kayaknya bakal terjal banget, atau jalan tol yang mulus, aman, dengan gaji yang udah jelas? Ini pertanyaan yang susah banget dan hari ini kita coba deh bedah bareng-bareng. Kayaknya gue mau resign aja deh. Kerjaan sekarang tuh nggak sesuai passion. Sering banget kan kita dengar kalimat kayak gini. Nasihat buat ikuti passionmu itu udah kayak mantra sakti di mana-mana. Tapi apa bener solusinya sesimpel itu? Langsung cabut aja dari pekerjaan yang nggak kita suka? Nasehat lakukan apa yang bikin kamu bahagia itu kedengarannya indah banget ya. Tapi tanpa kita sadari, ini tuh bisa jadi jebakan loh. Kita jadi gampang ngerasa gagal atau bersalah setiap kali ngerasa nggak 100% bahagia di kantor. Padahal emangnya ada gitu pekerjaan yang isinya senang-senang terus. Tunggu dulu. Di sini nih bagian yang bakal bikin kaget. Ternyata selama ini kita mungkin salah kaprah soal arti kata passion. Kita selalu hubungin kata ini sama senang-senang, hobi, kebahagiaan. Padahal kalau kita tarik mundur ke akar katanya dari bahasa Latin, passio artinya justru menderita atau menanggung sesuatu. Mind blowing kan? Ini benar-benar mengubah cara kita mandang segalanya. Nah, ini dia kuncinya. Passion yang sejati itu bukan lagi soal, wah gue seneng banget ngerjain ini, tapi bergeser jadi, gue rela capek, gue rela sengsara, gue rela nggak seneng, demi bisa ngelakuin ini. Jadi kebahagiaan itu bukan lagi tujuan utamanya, tapi lebih kayak efek samping dari sebuah perjuangan yang kita yakini. Oke, setelah cara pandang kita dijungkir balikan, kita bakal bedah lebih dalam lagi. Kita akan bongkar mitos-mitos lain soal passion, terus kita lihat gimana konsep menderita ini beneran bekerja, kita cari cara praktis buat nemuinnya lewat kerangka ikigai, dan akhirnya kita akan memposisikan passion sebagai kompas, bukan sebagai tujuan akhir. Oke, pertama-tama, yuk kita hancurkan mitos paling besar yang udah ngejebak banyak orang. Mitos bahwa passion itu kayak jodoh yang tiba-tiba bakal datang dengan sendirinya. Gini deh, passion itu nggak bakal kamu temuin pas lagi mager-mageran di sofa sambil scrolling media sosial. Nggak kan? Dia itu bukan sesuatu yang pasif buat ditungguin, tapi sesuatu yang harus aktif dicari. Kamu harus keluar, harus nyoba hal baru, harus siap gagal, harus terlibat langsung, biar tahu mana sih yang benar-benar bisa bikin kamu rela berjuang. Oke, konsep rela menderita ini mungkin kedengarannya masih agak abstrak ya. Tapi ada satu cerita nyata yang pas banget buat ngegambarin betapa kuatnya konsep ini di dunia nyata. Coba bayangin ada seorang pembicara diundang ke sebuah acara besar. Tapi pas dia sampai di sana, waduh, dia diperlakukan buruk banget sama panitianya. Jadwalnya kacau, komunikasinya jelek, pokoknya semuanya berantakan. Dia bener-bener stres dan moodnya udah ancur lebur bahkan sebelum naik panggung. Kalau kamu deh yang ada di posisi dia, mungkin udah ngambek, pulang kan, atau paling nggak ya tampilnya seadanya aja. Tapi dia nggak begitu. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa dia mau bertahan di situasi yang super nyebelin itu? Jawabannya sederhana banget. Passionnya dia itu bukan soal tampil di panggung, tapi soal berbagi ilmu. Misinya adalah melayani ratusan orang yang udah nyempetin waktu buat datang. Rasa frustrasinya ke panitia itu jadi nggak ada apa-apanya dibandingin komitmen dia ke audiens. Nah, inilah passion dalam bentuknya yang paling murni, rela menderita demi sebuah tujuan yang lebih besar. Oke, jadi udah jelas ya, passion itu harus dicari, bukan ditunggu. Terus mulainya dari mana dong? Jawabannya dari fase eksplorasi. Coba kita pakai analogi simpel. Gimana caranya kamu tahu kalau kamu suka nasi goreng? Ya karena kamu pernah nyobain kan? Gak mungkin kamu tiba-tiba dapat wangsit. Kayaknya aku suka nasi goreng, padahal belum pernah makan sama sekali. Passion juga persis kayak gitu. Kamu harus nyicipin macam-macam hal, pekerjaan, hobi, proyek sampingan, biar bisa nemuin mana yang benar-benar enak buat kamu. Nah, setelah kita nyoba banyak hal kan jadi bingung tuh milihnya. Gimana cara nyarinya? Tenang, ada sebuah kerangka keren dari Jepang yang bisa banget ngebantu kita. Namanya Ikigai. Ini bisa ngebantu kita nemuin titik temu ideal antara apa yang kita suka sama apa yang realistis. Jadi, Ikigai ini kayak punya 4 lingkaran pertanyaan. Coba tanyain ke diri kamu sendiri. 1. Apa yang benar-benar kamu cintai? 2. Apa sih keahlian kamu yang paling jago? 3. Apa yang dunia di sekitar kamu butuhkan saat ini? Dan 4, yang paling praktis, apa yang bisa bikin orang lain rela membayar kamu?
Nah, titik temu di tengah-tengah keempat lingkaran itulah yang namanya ikigai. Tapi kita juga harus jujur sama diri sendiri. Punya waktu, energi, dan uang buat bereksplorasi dan nyari ikigai itu adalah sebuah kemewahan. Bagi banyak orang, prioritas utamanya bukan nemuin passion, tapi gimana caranya bisa bertahan hidup. Terus gimana dong kalau kita nggak punya kemewahan itu? Tenang, jangan khawatir. Mari kita tarik lagi ke langkah yang lebih membumi, sebuah fondasi yang bisa dibangun oleh siapapun. Aturan nomor 1. Sebelum kita ngomongin passion yang tinggi-tinggi, pastiin dulu fondasi kita kuat. Kamu butuh oksigen finansial, entah itu dana darurat atau tabungan, biar bisa napas lega pas lagi coba-coba hal baru. Jangan pernah lompat dari pesawat tanpa parasut. Jadi, pikirin 1000 kali sebelum nekat resign tanpa rencana yang jelas. Oke, anggaplah kita udah punya fondasi finansial yang cukup. Terus, langkah konkret pertama yang bisa kita ambil buat mulai perjalanan ini apa? Bahkan sambil tetap kerja, oh. Ini dia 3 alat praktis yang bisa kamu coba. Pertama, buat nemuin keahlian kamu, coba ingat-ingat. Teman-teman kamu tuh paling sering nanya soal apa sih ke kamu? Nah, itu bisa jadi petunjuk. Kedua, buat nemuin apa yang kamu suka, tanyain ini. Aktivitas apa sih yang rela kamu lakuin sampai lupa waktu, bahkan kalau nggak dibayar sekalipun? Dan yang ketiga, coba deh berimajinasi. Tulis sedetail mungkin, hidup ideal kamu 5 tahun dari sekarang tuh kayak gimana. Setelah itu baru tarik mundur, langkah-langkah apa aja yang perlu kamu ambil buat nyampe ke sana. Yang terakhir, dan ini yang paling penting, kita perlu mengubah cara kita memandang passion. Jangan lagi anggap dia sebagai sebuah stasiun tujuan, tapi anggaplah ia sebagai sebuah kompas penunjuk arah. Jadi, passion itu bukan sebuah jabatan di kantor. Dia juga bukan alasan buat kabur pas keadaan lagi susah. Justru sebaliknya, passion adalah kompas yang ngebantu kamu tetap jalan ke arah yang benar, bahkan pas lagi ada badai. Dia itu bahan bakar buat kamu bertahan, karena di baliknya ada makna yang jauh lebih besar dari sekedar rasa senang sesaat. Ada kutipan yang dalam banget artinya, penyembuhan terbesar akan ditemukan dalam luka terdalammu. Maksudnya apa? Seringkali justru pengalaman hidup kita yang paling sulit dan paling menyakitkan itulah yang jadi sumber passion dan tujuan hidup kita. Penderitaan itu yang ngebentuk kita dan ngasih kita cerita unik buat dibagikan ke orang lain. Jadi saya mau menutup bahasan kali ini dengan sebuah tantangan. Mulai hari ini, coba deh berhenti bertanya pada diri sendiri, apa ya yang bisa bikin aku bahagia? Coba ganti pertanyaannya dengan, untuk hal apa aku rela menderita? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang kemungkinan besar akan menuntunmu pada passion sejatimu.